Rendahnya serapan anggaran penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah menuai sorotan. Di tengah pandemi yang kian meningkat, sejumlah daerah justru serapan anggarannya lambat. Ada beragam alasan mengapa serapan anggaran rendah yang disampaikan hingga muncul kesan pusat dan juga daerah tidak saling ataupun tidak kompak dan juga saling tuding. Mengapa demikian? Apa yang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah daerah? Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Muhammad Ardian Norvianto, Dirjen Bina Keuangan Daerah dari Kemendagri. Selamat malam Pak Dirjen, Pak Ardian. Apa kabar Pak? Selamat malam Pak Renhat. Baik. Baik Pak. Baik. Pak Ardian, langsung saja saya akan langsung tanya ketika Kemendagri, Pak Mendagri, Pak Tito juga sudah merilis memberikan dalam tanda kutip surat cinta begitu ya kepada beberapa daerah, teguran karena serapan anggaran yang rendah, kemudian juga ada dana insentif nakes juga yang disoroti. Apakah setelah itu sudah ada respon dan juga perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang juga menuai sorotan dari Kemendagri, Pak Dirjen? Baik Pak Renhat, memang surat teguran kemarin kepada 19 provinsi itu hanya fokus kepada rendahnya realisasi insentif nakes. Ya, karena ini melihat realisasinya di bawah 25%. Nah, atas dasar itu Pak Menteri menegur 19 pemerintah daerah yang dinilai belum memenuhi target. Nah, kami menilai bahwa per tanggal 24 hari ini angka realisasi untuk pemerintah provinsi sudah cukup bagus. Okay. Yang sebelumnya rata-rata bawah 25, sekarang kami sudah 43,18%. Jadi teguran yang disampaikan oleh Pak Menteri kami nilai sangat efektif untuk bisa menjot proses penyerapan atau realisasi insentif nakes yang ada di daerah, khususnya pemerintah provinsi. Nah, kami tentu berharap pemerintah kabupaten juga ambil langkah-langkah percepatan, mengikuti hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menggenjot insentif nakes ini, Pak Renhat. Oke, baik. Pak Dirjen, ada satu hal juga yang menarik ketika beberapa kepala daerah merespon ya apa yang disampaikan oleh Kemendagri. Beberapa kemudian dalam tanda kutip menyampaikan bahwa rendahnya anggaran ini lebih karena sistem yang berbelit, begitu kira-kira Pak Ardian, sehingga memperlambat penyerapan anggarannya. Apakah itu bisa menjadi alasan sebetulnya dari Kemendagri atau menurut Anda ada faktor yang lain sehingga beberapa waktu yang lalu atau mungkin sampai dengan hari ini penyerapannya belum cukup maksimal? Baik, kalau terkait sistem, memang ada sistem yang dibuat oleh rekan-rekan kami di Kemenkes, namun mereka sudah membuatkan semacam relaksasi terhadap sistem, sehingga proses pembayaran bisa dilakukan terlebih dahulu, baru diinput kemudian ke dalam sistem. Nah, memang kami menangkap selama ini nakes-nakes di daerah beserta jajaran ini banyak fokus di lapangan, sehingga lupa harus input ataupun masih proses realokasi refocusing, sehingga ada beberapa pemerintah daerah yang bisa dikatakan belum optimal dalam melakukan realisasi insentif nakes. Namun kalau bicara sistem, rekan-rekan kami di Kemenkes sudah membuatkan semacam kebijakan, silakan bayarkan terlebih dahulu, nanti atau divalidasi kemudian, dalam rangka menjaga akuntabilitas. Jadi menyangkut sistem, saya rasa sudah bukan merupakan hal yang menjadi ganjalan, karena sudah ada semacam relaksasi kebijakan. Oke, jadi baik Pak Ardian, selain insentif nakes, adakah kemudian anggaran-anggaran yang lain yang memang serapannya sejauh ini memang belum cukup optimal yang tadi Anda katakan? Baik, dari dampak demi COVID ini, kami di Kemendagri itu mendorong terhadap realisasi bansos. Oke. Karena kita ketahui bahwa pandemi COVID ini banyak menimbulkan potensi-potensi resiko sosial atau kerentanan sosial yang ada di masyarakat. Dari data kami di Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, data APBDC Indonesia untuk menyangkut bansos ada 15,11 triliun. Namun realisasinya baru mencapai sekitar 30%. Nah, untuk itu kami mendorong agar pemerintah daerah selain mempercepat proses realisasi insentif nakes, juga mendorong penganggaran untuk bansosnya. Karena kami menilai di tengah pandemi COVID ini bansos itu menjadi salah satu yang diandalkan oleh masyarakat, khususnya
masyarakat yang terkena risiko sosial atau rentan terhadap risiko sosial. Nah Oke. itu. Baik, Reinhard. baik. Jadi mendorong untuk kemudian tidak hanya yang soal insentif nakes ya, Pak Ardian, tapi juga dana untuk bansos karena memang sangat real dibutuhkan di tengah masyarakat. Oke, sudah berupaya untuk mendorong dan tadi Anda katakan ada beberapa respon yang cukup positif dan ada perubahan. Tapi tidak sedikit juga kemudian yang meminta agar Kemendagri tidak hanya kemudian mendorong atau memberikan teguran, tapi paling tidak membuat adakah regulasi untuk mengatur paling tidak batas minimal serapan Pemda atau bahkan sampai ke punishment. Bagaimana itu Pak Dirjen? Baik, saat ini punishment yang diberikan oleh pemerintah tentunya dengan penundaan dana transfer apabila porsi alokasi belanjanya tidak memenuhi target bagaimana yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 94. Jadi proses punishment itu sudah ada. Sehingga kami berharap tentunya apabila daerah dengan punishment berupa penundaan ataupun dengan teguran dari Bapak Menteri Dalam Negeri itu bisa menggenjot, bisa mendorong proses realisasi terhadap baik APBD itu sendiri secara umum maupun secara khusus menangkut penanganan COVID-19. Jadi sudah ada mekanisme terkait punishment, Pak Reinhardt. Oke, ya. Dan itu kemudian bisa digunakan bagi pemerintah daerah yang memang belum optimal ya, kemudian melakukan penyerapan anggaran. Bisa digunakan. Karena begitu tidak tercapai target alokasinya, ya tentu akan berdampak terhadap penundaan dana transfer. Baik, baik. Pak Ardian, satu hal lagi yang kemudian juga direspon misalnya oleh pemerintah daerah Jawa Tengah ketika Gubernur Ganjar justru mengatakan data yang beredar itu bukan 0,15%, 0,15%, tapi sebenarnya lebih dari 15, bahkan mencapai 17,28%. Nah ini bagaimana ini soal perbedaan data ini yang ditampilkan ke publik, bagaimana dari Kemendagri menyikapinya? Baik. Sebenarnya kami berharap selain kinerja di lapangan terhadap penanganan nakes COVID ini, pemerintah daerah juga kami harapkan laporannya. Karena basis kami tentunya adalah laporan dari pemerintah daerah. Untuk yang Jateng, kalau setelah saya cek, ternyata belum diupdate data terbarunya. Hari ini, maaf tanggal 24 kemarin, rekaman kami sudah mencapai angka 19% malah. Jadi kami berharap, memang kami pahami di tengah berbagai macam kesibukan terhadap penanganan COVID, kami juga sangat ingin Pemda bisa mengupdate data, laporkan datanya. Karena dari data itulah kami bisa merumuskan kebijakan apa yang akan kami susun ke depan. Jadi antara kinerja kadang-kadang dengan realisasi APBD itu nggak sama. Nah untuk itu terhadap capaian kinerja yang sudah dicapai oleh pemerintah daerah, segera di-report, termasuk masalah APBD-nya. Oke, baik. Nah, yang sekarang kemudian menjadi perhatian penuh dari Pak Mendagri atau dari Kemendagri berkaitan dengan anggaran ini seperti apa, Pak Dirjen? Ya, tentunya di tengah pandemi COVID ini, APBD diharapkan pertama bisa menjadi stimulus pada pertumbuhan ekonomi. Maka Pak Mendagri mendorong agar pemerintah daerah mempercepat proses realisasinya. Itu yang paling umum. Dengan secara spesifik, beliau sangat fokus terhadap pencairan insentif nakes. Baik sisa nakes di tahun 2020 yang kemudian tercarry over di 2021 maupun masalah nakes yang di tahun 2021 ini yang belum terpenuhi di beberapa pemerintah daerah. Hal lain juga yang menjadi fokus perhatian Pak Mendagri adalah menyangkut penyaluran bansos yang tadi kami sampaikan. Beliau bahkan turun ke lapangan. Beberapa hari yang lalu ke Bekasi dengan Kota Depok, sebelumnya ke Kabupaten Tangerang, hari ini tadi ke Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Tujuannya adalah tadi memonitor langsung bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, bagaimana solusi-solusi yang bisa diberikan apabila ternyata pemerintah daerah mengalami kendala atau hambatan dalam mekanisme pencairan atau realisasi dalam rangka percepatan tadi, baik APBD maupun insentif nakes, termasuk dalamnya bansos. Oke, baik Pak Dirjen, terakhir soal insentif nakes dan juga bansos dan beberapa bantuan yang lain yang saat ini tentu menjadi sangat urgent dibutuhkan. Ada target Pak dari Kemendagri untuk pemerintah daerah berapa lama ini bisa paling tidak melakukan penyerapan anggaran yang lebih optimal lagi? Begini, ini tergantung
kepada dinamika yang ada di lapangan. Kita juga jangan menjudge suatu Pemda apabila realisasi nakesnya rendah itu Pemda tidak bekerja atau tidak punya kepedulian. Bisa jadi karena di Pemda tersebut, di area Pemda tersebut tidak ada kasus COVID atau rendah, sehingga nakes tidak dibayarkan. Karena pemberian insentif nakes ini hanya kepada nakes yang menangani COVID. Nah, begitu juga dalam hal bansos. Apabila ternyata suatu pemerintah daerah, misalnya dilihat dampak terhadap COVID-nya tidak terlalu signifikan, sehingga tidak menimbulkan kerentanan atau risiko sosial yang tinggi pada masyarakat, kan tentunya bansos nggak cair. Jadi ini sangat tergantung kepada dinamika. Namun, yang kami dorong adalah apabila ternyata kondisi empiris di lapangan, masyarakat membutuhkan bansos, itu Pemda bisa segera menyalurkan. Cepat. Jadi diharapkan selain cepat juga tepat sasaran. Jadi kita melihat secara umum adalah bagaimana bansos ini bisa cepat, tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Begitu Pak Reinhardt. Baik, itu juga harapannya, harapan semua bahwa bantuan, insentif, apapun itu yang bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi ini dapat segera tersalurkan cepat dan juga tepat seperti yang Anda sampaikan. Dan kita akan lihat perkembangannya ke depan, tentu kita akan kawal bersama terkait dengan serapan anggaran ini. Terima kasih banyak Pak Muhammad Ardian Nurfianto, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Salam sehat selalu. Selamat malam Pak Dirjen. Terima kasih. Dan kami akan lanjutkan diskusi terkait dengan anggaran ini bersama dengan dua kepala daerah. Ada Gubernur Sumatera Barat dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat dan juga Sekjen Fitra. Di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast. Kami lanjutkan dialog soal percepatan atau soal penyerapan anggaran yang rendah dalam penanganan COVID-19. Saya sudah bersama dengan Kang UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan juga Pak Misbah Hasan, Sekjen dari Fitra. Kang UU, Pak Wagub, selamat malam. Pak Misbah, selamat malam. Apa kabar? Assalamualaikum. Selamat malam, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kami juga masih menunggu bergabungnya Pak Mahyeldi, Gubernur Sumatera Barat. Jadi saya akan langsung ke Pak Wagub Jabar terlebih dahulu. Kang UU, beberapa waktu yang lalu kan Jabar juga mendapat surat teguran ya dari Kemendagri soal rendahnya serapan anggaran penanganan pandemi COVID-19, terutama untuk insentif nakes ini. Problemnya ada di mana sebenarnya, Kang UU? Ya, sama teguran dari pimpinan ke pemerintah daerah menurut kami hal yang wajar sebagai bentuk kebersamaan di antara kita. Kemudian juga salah yang menyebabkan realisasi dianggap rendah. Sebenarnya kita sudah dari sejak awal, bulan 3 kita sudah menganggarkan, sudah refocusing dan yang lainnya. Tapi mungkin laporan yang dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat mungkin belum begitu akurat. Dan juga memang diakui kita baru 34% waktu itu. Tapi sekarang insya Allah maksimal, bahkan bulan Juni ini akan kami realisasikan secepatnya. Karena itu teguran yang disampaikan oleh Pak Mendagri kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, ini akan menjadikan bahan untuk kami melaksanakan langkah-langkah. Tadi Pak Gubernur sudah memimpin rapat dengan TAPD khususnya yang berkaitan dengan anggaran. Jadi beliau meminta mengutamakan tentang anggaran yang bersifat khusus, terutama dalam penanganan COVID, termasuk dalamnya adalah honor. Dan perlu juga kami sampaikan, kita membahas atau menganggarkan tentang COVID ini bukan hanya honor, tapi ada program-program yang lain, di antaranya untuk pembelian alkes, kemudian juga untuk obat-obatan dan yang lainnya. Insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Barat fokus terhadap ini dan realisasinya akan segera dipercepat. Seperti itu. Baik, Pak Wagub, ketika angkanya 34% itu masalahnya ada di mana? Kalau sekarang kan Anda katakan sudah ada perbaikan dan nanti angkanya juga pasti akan lebih tinggi. Nah, ketika 34% itu apa problemnya, Kang? Problemnya dari dinas ada yang kekurangan persyaratan dikembalikan lagi. Karena memang di sini datanya harus benar-benar sesuai dengan yang diharuskan oleh sistem keuangan sekarang.
Gitu. Tetapi ini semua sudah bisa dilaksanakan dengan cepat, sehingga sudah tidak ada lagi bahasa di Jawa Barat nakes tidak terbayar. Insya Allah Juni ini selesai semua. Oke, jadi ini karena Anda melihat karena ada sistem yang berbelit ya Pak Wagub begitu, atau ada penjelasan yang lebih detail lagi? Bukan, karena memang kesibukan kami aja. Karena kan di sini yang ngantor kan kemarin tidak semua masuk kan sekian persen. Nah, terkadang ada kendala-kendala itu. Tapi itu semua tidak menjadikan kendala yang begitu lama, semua bisa diantisipasi. Ya, itu yang tadi juga disampaikan oleh Dirjen Kemendagri bahwa yang tahu kondisi di daerah dan berkaitan dengan kesibukan mungkin dari pemerintah daerah sehingga laporannya agak tertunda begitu. Itu tadi disampaikan. Tapi saya harus cek ke Bang Misbah dulu. Bang Misbah, catatan Anda bagaimana dari Fitra soal anggaran pandemi ini? Apakah memang ini karena ya semata-mata teknis tadi itu atau memang ada political will yang belum optimal ya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat misalnya soal serapan anggaran ini? Ya, terima kasih Mas Har, Mas Bang, Pak UU. Kalau menurut kami bahwa mengapa serapan anggaran terutama untuk anggaran COVID di daerah ini menjadi rendah gitu ya. Padahal pandemi ini sudah berlangsung hampir 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun. Harusnya pemerintah daerah punya pengalaman ya di tahun sebelumnya ya bagaimana mengelola anggaran di masa pandemi seperti ini. Nah, saya pikir ini yang menjadi kelemahan utama ya, tidak belajar dari pengalaman di tahun sebelumnya dan kerja Pemda ini juga menurut saya cukup memprihatinkan ya, kurang gercep, kurang gerak cepat ya. Padahal pandemi ini terutama di Jawa itu kan di gelombang kedua ini angka keterpaparan hariannya mencapai 50.000 orang dan angka yang meninggal juga cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat memang sebenarnya bukannya tidak punya uang gitu ya. Anggaran transfer dari pusat ke daerah itu sudah 346,6 triliun dalam semester pertama ini atau 47% dari pagu TKDD yang sudah ada. Tetapi ini yang banyak mengendap di bank gitu ya, tidak digunakan. Nah, kalau data kemarin dari BI bahwa anggaran yang masih mengendap bank itu sekitar 190 triliun untuk seluruh daerah di Indonesia, baik itu provinsi maupun kabupaten kota ya. Nah, bentuknya macam-macam, ada yang giro itu 139 triliun, deposito 46,9 triliun dan tabungan 4,1 triliun. Ini artinya bahwa mekanisme pengelolaan anggaran ini saya masih dan menggunakan pola lama, pola yang mengedepankan serapan anggaran di akhir tahun ya. Nah, ini yang menurut saya perlu diperbaiki, Reinhard. Oke, saya tanya ke Kang Uu kalau begitu. Kang Uu bagaimana? Tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Fitra ya, ada Bang Misbah tadi, Sekjen Fitra yang menilai bahwa kerja Pemda ini kurang gercep ini, masih menggunakan pola lama, bukan pola baru, Kang Uu. Ya, justru sekarang kan ada pola yang baru dengan sistem SPD itu. Nah, karena sekarang cara anggaran dan realisasi ini secara nasional sama yang disampaikan sistemnya dari Dagri ini. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa dalam masalah penanganan COVID ini kan bukan hanya anggaran untuk nakes, sonor nakes, tapi di situ kan ada untuk kesehatan jelas ya. Kemudian juga untuk peningkatan ekonomi, menggerakkan ekonomi juga kita ada anggarannya. Kemudian juga dalam masalah bansos sosial juga kita ada anggarannya. Jawa Barat aja sekarang ini total anggarannya lumayan ya, dianggap segini untuk ini dah cukup sekitar 1 triliun lebih. Nah, tapi kan kita harus ada unsur kehati-hatian. Karena kan pengelolaan ini uang negara ya yang harus dipertanggungjawabkan, bukan uang nenek kakek saya yang seenaknya dipakai. Nah, kemudian juga sekarang kan dalam tata cara pencairan, ini kalau kita pencairan termen pertama, di saat ada pencairan termen kedua, ini semua SPJ harus selesai. Jadi tidak ada SPJ yang
belum selesai tetapi dikasih anggaran lagi segmen yang kedua ini nggak bisa dengan semi pendek seperti ini. Jadi memang begitu kehati-hatian supaya di akhir tahun tidak ada SPJ yang terlewat bulan-bulan sebelumnya. Sehingga nanti tahun di akhir semuanya bakal beres. Itu yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan pada prinsipnya kami pun menyadari tentang hal itu. Oke, menarik ya. Nanti kita akan coba tanya tanggapan dari Pak Misbah. Sekaligus kita juga menunggu Gubernur Sumatera Barat untuk bergabung. Kita harus break terlebih dahulu, Bapak. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan diskusinya dan sudah bergabung bersama dengan kami Pak Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat. Pak Mahyildi, Pak Gubernur, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, ada Pak Wagub Jawa Barat, ini Kang UU dan juga Pak Misbah Hasan dari Sekjen Fitra, ini Pak Gubernur. Ya. Baik. Ya, saya langsung ke Anda kalau begitu, dari Sumatera Barat. Kalau tadi saya sudah tanya juga Kang U soal problem penyerapan anggaran di Jawa Barat. Kalau di Sumbar ini problemnya ada di mana, Pak Gubernur? Karena kan kemudian yang juga menjadi sorotan adalah anggaran untuk penanganan dalam hal ini misalnya insentif nakes ya Pak? Oh ya, insentif nakes. Ya, jadi untuk nakes, nah ini kan memang diperintahkan kepada kita untuk membiayainya, yang sebelumnya dibiayai dari Alhamdulillah kita sudah melakukan langkah untuk anggaran itu, diantaranya adalah melalui silpa kita tahun 2020 yang lalu. Nah, ini akan untuk itu dan kemudian juga terus mengalokasikan anggaran dan menghilangkan kegiatan yang lain. Dan untuk perubahan 2021 ini ada kegiatan yang memang tidak sama. Jadi kita alokasikan untuk anggaran. Oke, baik Pak Gubernur. Kalau kemudian disoroti soal serapan anggaran yang belum cukup maksimal, tanggapan Anda apa? Selama ini problemnya ada di mana sebetulnya, Pak? Kalau serapan anggaran kita Sumatera Barat, saya kira baik untuk kegiatan dana bantuan sosial tunai Kemensos itu sudah 98%. Kita ada dan kemudian untuk di desa, memang ini untuk beberapa bulan terakhir memang sangat lambat. Memang DM desa dengan Kopasken ini berbeda bulannya. Dan tapi dalam pengalaman tahun sebelum itu terlaksana yang perlu hambatan untuk desa di. Oke, baik. Saya ke Pak Misbah. Pak Misbah, ada tanggapan dari Anda Pak Misbah soal tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Sumatera Barat dan juga Kang UU Wagub Jawa Barat dari penyerapan anggaran yang selama ini sudah dilakukan tadi? Ya, sebenarnya di masa pandemi sejak 2020 yang lalu sampai sekarang sebenarnya kan proses-proses pengadaan barang jasa baik itu anggaran reguler ya APBD maupun anggaran yang kemudian direfocusing untuk penanganan COVID ini sebenarnya kan relaksasi ya bagaimana proses-proses pengadaannya lebih sederhana dan ini sudah diatur oleh LKPP bagi pengadaan barang jasa masa COVID ini bisa lebih sederhana meskipun tetap mengikuti prinsip-prinsip transparansi maupun akuntabilitas. Memang saat ini perlu terobosan ya agar bagaimana proses-proses pengadaan barang jasa itu mungkin juga perlu ada supervisi ya dari pemerintah pusat bersama-sama bagaimana mempercepat kapan anggaran ini. Jadi tidak cukup pemerintah pusat hanya menegur, tapi juga bisa menerjunkan tim gitu ya, semacam tim untuk percepatan kapan anggaran ini bagi daerah-daerah yang serapannya rendah. Menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Mendagri dengan membuat surat teguran kepada Pemda ini sudah tetapi tidak cukup hanya dengan itu.
perlu ada tim khusus yang terjun langsung misalnya bersama-sama dengan pemerintah daerah yang kami sebelum serapan anggaran, mengelola anggaran ini, dan juga mungkin perlu ada juga regulasi ya tentang batas minimal serapan anggaran bagi Pemda per semester. Aturannya kan selama ini serapan anggaran dinilai ketika sudah di akhir tahun ya. Ini yang perlu ada batas minimal ya serapan anggaran bagi Pemda per semester. Nah itu menurut saya akan menjadi perhatian bagi Pemda-Pemda untuk menggenjot serapan anggaran. Gitu. Ya, Pak Misbah, kalau tadi Anda katakan Pemda memprihatinkan kinerjanya, kemudian juga tidak gercep ya, tidak gerak cepat begitu, dan menggunakan pola lama. Pola barunya harusnya bagaimana? Ya, ini kan memang tadi itu tidak melakukan proses pengadaan barang jasa yang reguler, tetapi ini kan sebenarnya pimpinan daerah itu kan diberi ruang yang cukup luas untuk pelaksanaan anggaran ini melalui OPD-OPD yang ada, gitu ya, penggunaan yang ada. Nah ini yang maksudnya di ruang itu yang dimanfaatkan oleh OPD, oleh pelaksana anggaran ini untuk melakukan terobosan-terobosan demi cepat. Yang kedua, Mas Reinhardt, pemerintah daerah ini juga harus menggandeng masyarakat, gitu ya, masyarakat, karena sekarang ini di LKPP juga ada aturan terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swaklola tipe 3 dan tipe 4 yang itu bisa melibatkan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. Okay. Ini yang menurut saya juga salah satu peluang ya, salah satu ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Pemda untuk mempercepat serapan ini. Oke, baik. Saya ke Kang Uu kalau begitu. Kang Uu bagaimana Kang Uu? Ada butuhkan pola baru, terobosan-terobosan baru. Nanti saya juga akan ke Sumbar, tapi saya ke Kang Uu dulu. Bagaimana Pak Wagub? Ya, kalau masalah refocusing memang ada payung hukumnya, Kepres itu kan, untuk memindahkan satu dengan yang lain untuk memfokuskan kembali. Tapi kalau untuk realisasi anggaran, ini tetap kita ada kehati-hatian. Sekalipun kita sudah dikasih sen ya, untuk dipercepat. Tetapi kan kita juga tetap tidak mau di akhir ada permasalahan. Maka pemerintah provinsi tetap ada kebersamaan dengan pihak APH. Masuk dengan Pak Kajatinya, kemudian ada pendampingan dari pihak kepolisiannya, insya Allah. Tetapi tetap unsur kehati-hatian, memakai aturan yang sudah ada dalam payung hukumnya, sehingga kita di akhir tidak menjadi permasalahan. Tapi tetap ini akan menjadi perhatian apa yang menjadi teguran kami oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekalipun menurut kami, biasanya tahun ini seperti itu anggaran kami. Gitu. Seperti itu, anggaran sekian persen pada kuartal kedua ini, seperti itu. Tetapi ini semua akan kami tindak lanjuti dengan ngabret lah kalau kata Pak Gubernur. Makanya Pak Gubernur tadi rapat. Dan sebenarnya Pak Gubernur ini setiap rapat selalu meminta kepada OPD awal tahun ini harus segera ada realisasi. Tahapan bulan Desember ini harus sudah dimulai. Bulan Januari itu sudah harus ada pengumuman. Jadi bulan 2 itu sudah harus ada realisasi kegiatan-kegiatan masing-masing dinas. Itu Pak Gubernur seperti itu. Karena anggaran yang di provinsi ini dipakai untuk anggaran di kabupaten kota. Sehingga di kabupaten kota pun ada waktu untuk melaksanakan tahapan-tahapan. Jadi jangan sampai di kabupaten kota telat melaksanakan realisasi anggaran karena ketelatan di provinsi. Itu Pak Gubernur sudah seperti itu mendorong. Dan juga keuntungan. Kalau uang dari provinsi segera terrealisasi, maka uang akan segera beredar di masyarakat. Uang segera beredar di masyarakat berarti daya beli masyarakat meningkat. Itu yang menjadi filosofi Pak Gubernur. Artinya Pak Gubernur terus mendorong dan itu juga sudah ada progres dari tahun ke tahun. Oke, baik. Kita harus break. Di segmen berikutnya saya akan tanya bagaimana memastikan dari Sumbar dan juga Jawa Barat bahwa penyerapan itu bisa optimal dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan menjamin bahwa ini cepat dan juga tepat. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di CNN Indonesia Newscast.
Baik, kita masuk ke segmen terakhir. Saya langsung ke Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyeldi. Sekarang bagaimana memastikan bahwa anggaran yang tadi sudah kita bahas tadi itu soal insentif untuk nakes, kemudian juga bansos itu bisa tersalurkan cepat dan juga tepat. Bagaimana menjamin itu, Pak? Ya, kalau untuk tenaga nakes ya, kita sekarang ini harus mencari sumber-sumber pendanaan baru ya, dan menginulir kegiatan-kegiatan yang tidak bisa pada tahun ini, baru kita alihkan untuk kesehatan. Karena kita harus mencarikan sebanyak 100 miliar. Dan kemudian untuk penyaluran bantuan saat yang tadi kita di BLT, Dinas Sosial, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten, dan kemudian juga kita pastikan penyaluran ini Kabupaten Kota itu melalui RW, kita melalui data yang lainnya. Ada juga sekarang ini ada bantuan beras 10 kg itu 3.000 lot kita distribusikan melalui pos di tempat Barat. Dan koordinasi ini dengan pos dan ketika untuk di Nagari dana bantuan desa kita langsung cari evaluasi dan kemudian juga kita akan diskusi. Jadi kita memang karena gerak ada pembatasan otomatis pemantauan kita lakukan di perangkat di tingkat kabupaten ataupun juga tingkat nagari Sumatera Barat. Dan alhamdulillah seperti kita laporkan tadi untuk sampai saluran sampai bulan Juni yang terjadi pada bulan Juli itu untuk BLT di dinas sosial sudah 98%, dan kemudian untuk di dana desa yaitu sekarang sudah 40%. Nah, di desa ini memang ada perlambatan karena yang kita sampaikan bahwasanya masalah SDM dari desa itu sendiri. Karena memang itu makanya perlu backup, perlu pembinaan, dan kemudian juga perlu dukungan gitu. Bahkan ada di antara Balina itu yang langsung dilakukan itu kita buka sehingga kita harapkan tidak terjadi permasalahan dan memang kita yang itu dalam distribusinya itu memang kerjasama dan keputusan dan manipulasi. Itu memang hal-hal yang khawatirkan dari permasalahan kita diskusi melalui kesana. Ya, alhamdulillah ini berjalan. Akan ke depan ini akan diberikan lagi sehingga kegiatan masyarakat banyak dana itu kan bisa Baik. Ya, baik Pak Gubernur, kami bisa menangkap apa yang tadi Anda katakan. Saya ke Pak Wagub, Pak Kang Uu, bagaimana Kang Uu memastikan bahwa ini bisa terserap dengan baik sampai ke masyarakat? Ada target, karena tentu publik menunggu, masyarakat menunggu semua bantuan yang dibutuhkan saat ini. Ya jelas, sekarang kan sudah terjadi realisasi anggaran. Kemarin di Subang, nakes belum terbayar, sekarang sudah terbayar. Dan kabupaten yang lain juga. Termasuk juga bantuan sosial, kemarin dari beberapa minggu ke belakang sudah kami salurkan, termasuk kami 1 minggu ke belakang, dan ASN di Jawa Barat, termasuk Pak Gubernur sendiri, tim penggerak PKK, menyalurkan dana langsung ke masyarakat berupa sembako dan yang lainnya. Kemudian juga perlu dipahami, dalam realisasi anggaran untuk COVID ini, bukan hanya tentang nakes, bukan hanya tentang kesehatan, bukan tentang obat, tetapi alkes dan juga pembangunan beberapa rumah sakit, ini sudah mulai ada tahapan, kemarin mungkin masa lelang, masa sanggah, dan yang lainnya, karena sudah ada pemenangnya, kemudian juga masalah bansos dan yang lainnya.
Tetapi juga kami berharap dan memohon juga ya sebagai pemerintah daerah, kalaupun kami ada kesalahan, ada kelemahan gitu, ya jangan disampaikan di media seperti ini. Jawa Barat kan sekarang jadi omongan semua orang karena Jawa Barat seolah-olah gitu kan. Padahal bukan hanya Jawa Barat kan, ada juga provinsi-provinsi lain. Tapi kenapa seolah-olah Jawa Barat yang menjadi fokus pembicaraan? Ya harapan kami lah pemerintah pusat kalau memang kami ada kelemahan, ya kita berbicara, tidak usah ini, nanti kita perbaiki gitu kan. Sehingga semuanya bisa baik-baik saja, tidak seperti sekarang seolah-olah kita ini salah, seolah-olah kita ini lemah gitu kan. Padahal namanya juga manusia kan, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Tempatnya lemah, tempatnya salah, tidak ada kesempurnaan, sempurnanya milik Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Intinya itu menjadikan kecut bagi kami, itu menjadikan motivasi bagi kami, dan kami sudah merealisasi Pak Gubernur langsung memimpin rapat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, nyawa yang diutamakan untuk masyarakat Jawa Barat, sehingga kebijakan dan kebijaksanaan cepat dikeluarkan dan cepat dilaksanakan realisasi hari ini. Ya, oke. Tentunya adalah poinnya adalah ada perbaikan di sana. Kira-kira begitu. Saya ke Pak Misbah terakhir. Pak Misbah, bagaimana catatan Anda terakhir Pak soal polemik anggaran ini agar tidak terulang kembali, agar ini juga bisa terserap dengan baik sehingga masyarakat yang butuh, karena tidak hanya soal nakes tadi juga disoroti oleh Kang UU, tapi juga ada soal untuk alkes, ada soal untuk dana bantuan, ada juga mungkin daerah yang harus mencari sumber-sumber yang lain yang tadi juga disoroti oleh Pak Gubernur Sumatera Barat. Yang pertama memang prinsip kehati-hatian itu penting ya. Tapi ini kan bekerjaan dengan nyawa orang, nyawa masyarakat. Yang paling adalah segala fasilitas kesehatan, rumah sakit, dalam penanganan COVID, pengadaan APD yang berkualitas, ventilator, terus tabung oksigen, masker dan lain-lain. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Wagub terkait dengan pembangunan rumah sakit ya. Kalau bisa memang itu yang dibutuhkan untuk saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa pelibatan masyarakat menjadi sangat penting, terutama juga informasi yang disampaikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah kepada masyarakat agar masyarakat ini juga menerima informasi terkait dengan anggaran ini juga lebih pas gitu ya, dan masyarakat bisa ikut terlibat di dalam proses-proses pengawasan, karena itu akan menentukan ketepat sasaran program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Baik. Mungkin itu, Mas Reza. Baik, ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ini juga bisa menjadi perspektif yang baru bagi masyarakat, dan ini tentu kita akan soroti dan kita akan kawal bersama soal penyerapan anggaran ini dengan segala problem yang ada tadi yang sudah kita bahas. Tapi yang paling penting adalah saat ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Terima kasih banyak Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyildi, Kang UU Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat. Terima kasih Pak Misbah Hasan, juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Sehat selalu Bapak-Bapak. Waalaikumsalam.